Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Berkah Tani Official, channelnya petani milenial. Halo bos, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara ya, itu tentang bagaimana cara menyemai daun bawang ya bos. Ini daun bawang di musim penghujan. Nah untuk bedengnya sendiri ini panjangnya sekitar 6-7 meter ya bos. Nah ini langsung bersebelahan dengan cabai saya bos. Nah ini nampak ya, alhamdulillah buahnya masih lebat sekali. Terus ini ada ibu ya sedang ngapa itu nggak tahu. Nah, ini adalah lahan saya bos, yang sudah saya siapkan selama 7 hari. Ini sudah saya semprot dengan AJR dan sudah masuk juga EM4 bersama molase. Ada juga pupuk kandang. Sebenarnya saya mau kasih juga tanah di perakaran bambu ya, tetapi sayangnya saya itu sudah ngambil itu tanah di sekitar perakaran bambu ya bos, tetapi malah dibuang orang. Ya wis lah, diiklaske wae. Ini di sampingnya tuh sekitar 1 jengkal tanah ya, 1 jengkal tangan. Nah ini juga sudah pokoknya saya perlihatkan semuanya. Di samping itu sudah kita buat sebagus mungkin ya. Terus di atasnya pokoknya diusahakan rata ya bos. Nah ini seperti itu. Tanahnya pun juga harus lembut atau sehalus mungkin lah. Pokoknya jangan sampai ada bongkahan-bongkahan yang terlalu besar, supaya nanti tanaman daun bawang kita bisa tumbuh serempak ya. Nah ini adalah alat saya bos. Saya menggunakan bambu ya, kemudian kita gesek-gesek seperti itu. Kita menggunakan di sini. Nah ini lah cara saya membuat garis pada persemaian bos. Cukup menggunakan bilahan bambu. Kalau nggak ada juga, tetapi kalau yang bagus itu menggunakan reng ya bos. Tetapi saya nggak mau repot lah, adanya bambu ya wis pakai bambu aja. Seperti itu. Ini sudah nampak ya garis-garisnya. Pokoknya nggak usah terlalu dalam, cukup 1 cm saja, supaya nanti benihnya bisa kita timbun ya bos, supaya pertumbuhannya bagus. Ya kalau tidak kalau masih ada bongkahan-bongkahan besar ya kita bisa bersihkan ya bos dengan menggunakan bambu kita. Nah itu cukup kita tekan sedikit, kemudian kita goyang-goyang, kita tarik maju ke depan seperti itu. Jadi ya cukup cepat, efisien. Ya kita harus pandai-pandai ya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terpaku menggunakan reng atau usuk lah seperti itu. Soalnya ya males bawa nih bos kamu mah. Di sini saya sudah menyiapkan 2 wadah ya bos. Nah, untuk yang satu ini adalah Blaze F1 dan yang ini Fragrant. Saya menggunakan 2 varietas bos. Nah, tujuannya untuk membandingkan bagaimana kecocokan dengan lahan kita dan juga struktur tanah kita ya bos. Jadi kita nanti bisa melihat bagaimana sih tanaman kita, apakah cocok yang ini atau yang itu. Jadi ya saya anjurkan kalau kita menanam itu ya jangan hanya satu jenis benih ya, supaya nanti kita bisa melihat kecocokan dengan lahan kita ya. Soalnya tanaman itu kan ya karakteristiknya berbeda-beda ya bos. Jadi kita juga harus mencari apa yang paling cocok di lahan kita dan juga sawah kita ya bos. Intinya begitu, minimal itu kita
menggunakan dua jenis ya, untuk mencari tanaman yang cocok lah. Ini adalah benih bawang daun yang bos sudah kita buka tadi. Kita langsung bisa mengicirnya atau mengiwir-iwir di garis yang sudah kita buat. Ini cukup kita sebar ya, ini pelan-pelan saja supaya nanti bisa atur jarak tanamnya bagus ya. Ini nggak apa-apa itu, walaupun dempet itu nggak apa-apa karena kan kita sudah memberikan jarak ya antara baris satu dengan baris keduanya, sehingga nanti juga pernafasan atau sirkulasi udaranya cukup. Nah seperti itu. Mungkin ya kalau ada yang numpuk itu bisa kita coker atau garuk menggunakan jari kita ya bos. Ya itu kita langsung timbun saja seperti itu, pelan-pelan saja. Pokoknya kita timbun tipis-tipis bos, jangan terlalu tebal. Takutnya nanti daun bawang kita akan kesusahan ya untuk tumbuh ke atas jika terlalu tebal. Kita lakukan sampai selesai ya bos. Pokoknya bisa menggunakan tanah yang ada di samping kanan maupun kiri ya. Yang penting kita timbun menggunakan tanah yang halus, jangan tanah yang kasar, kasihan tanamannya. Oke mantap. Jadi setelah kita timbun langsung kita spray ya bos, dengan nozzle yang kabut, supaya tanahnya tidak padat ya bos. Jangan langsung pakai gembor. Lah itu cukup riskan sekali kalau kita menggunakan gembor, karena bijinya tadi walaupun kita timbun ya, nanti bisa dia akan nyungselep, apa itu namanya, nah dia akan tertutup rapat ya oleh tanah, karena kan tekanan dari gembor itu kan cukup tinggi ya, jadi akan membuat tanahnya itu tidak gembur. Jadi untuk persemaian pertama-tama kita gunakan sprayer ya bos, jangan menggunakan gembor. Pokoknya saya rekomendasikan pakai sprayer, jangan pakai gembor, bahaya itu. Nah setelah kita siram semuanya, kemudian ini kan sudah sudah nampak, pokoknya sudah basah lah, sudah warak istilahnya, mantap lah. Dan ini kemudian kita langsung tutup menggunakan bagor ya bos, cukup satu lapis saja, jangan terlalu banyak, supaya nanti kelembabannya pun tetap terjaga ya, karena tidak langsung terkena oleh sinar matahari. Nah setelah ditutup bagor, kemudian di atasnya kita tutup lagi dengan plastik. Nah itu tujuannya supaya air hujannya itu tidak masuk ya bos. Nah seperti itu. Dan di samping ini kita kan sudah masih ada rongga-rongga udara ya. Ya ini adalah tempat masuknya udara bos. Jadi persemaian itu juga harus, sirkulasi udaranya juga harus dijaga supaya nanti perkembangannya pun bagus bos. Nah begitu. Jadi dia akan menahan dari hujan, karena persemaian itu harus dijaga ya, kelembabannya jangan terlalu over supaya bijinya itu tidak busuk ya bos. Pokoknya harus lembab lah, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, sedang saja. Ini mungkin ya seperti itu cara persemaian saya bos ya. Jika berkenan ya bisa monggo diikuti. Ini kan sudah semuanya ya, langsung di sampingnya kita tutup menggunakan tajar atau kayu, pokoknya apa sajalah, yang penting persemaian itu tetap aman ya. Nanti terus bagor dan plastiknya itu tidak terbuka ketika tertiup oleh angin, oleh hembusan angin, jadi tetap aman ya bos. Oke.
Lah mungkin video ini saya cukupkan terlebih dahulu ya bos, supaya tidak durasinya juga tidak terlalu panjang dan juga kawan-kawan tidak bosan lah karena videonya tidak terlalu lama. Jadi mungkin yang masih mungkin yang baru menemukan channel saya bisa di subscribe ya bos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya. Terima kasih. Matur nuwun.